Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Liansa, AB 202010085. Yang terhormat Bapak Arif Rahman, SE, MM. Di sini saya akan membacakan tentang pelanggaran etika bisnis PT LA Jaya. Bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, konsumsi, pembelian dan penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen itu sendiri. Pelaku usaha atau pengusaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Salah satu perusahaan besar di Indonesia, sebut saja PT LA Jaya, berdiri pada tanggal 19 April 1996 yang didirikan oleh Haji Jalaluddin Muhammad dan bertempat di Kota Lamongan, Jawa Timur. Perusahaan tersebut bekerja di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan tersebut bekerja di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan ini tergolong sukses dan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Perusahaan berhasil menyerap tenaga kerja kurang lebih 15% dari penduduk Kota Lamongan, dan tentunya usaha perdagangan ini juga membawa dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Lamongan. Perusahaan tersebut telah berhasil dalam usahanya mencapai target laba yang diinginkan. Bagaimana tidak, perusahaan tersebut selain menjual produknya dalam negeri, mereka juga melakukan ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun per 31 Desember 1998, pada tahun kedua berdirinya perusahaan tersebut, perusahaan telah mencapai omset penjualan sebesar 250 juta dan perusahaan tersebut semakin berkembang sampai sekarang. PT LA Jaya telah melanggar etika bisnis. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis sangat erat kaitannya dengan nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia. Menurut Sonny Craft menyebutkan secara umum terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip otonomi, 2 prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integras moral. Pada kasus PT LA Jaya, perusahaan telah melanggar prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini meliputi yang pertama ada kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam satu perusahaan. Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak oleh pemerintah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Berapa tarifnya, prosentasenya, dan lain-lain. Berdasarkan laba yang diperoleh oleh suatu badan usaha dan atau perusahaan, PT LA Jaya telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan rendah, padahal laba yang diperoleh cukup besar. Jadi, akuntan perusahaan tersebut membuat 2 laporan keuangan
Satu, laporan keuangan yang real tentang laba rugi perusahaan atau laporan keuangan telah dimanipulasi. Hal ini sangatlah mudah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Namun, perilaku ini jelas melanggar etika karena ketidakjujuran perusahaan demi keuntungan diri sendiri. Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih jeli dan lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal pengenaan pajak. Karena pajak adalah sumber aset negara terbesar yang kemudian dengan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.